got so much motherfucking design on right now. Bring it down, nigga, come out, got 3 whole thoughts, I'm bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bahtul Asmi Salihuddin, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Mamuju, akan menjelaskan tentang Islam sebagai way of life. Baik, di sini saya akan menjelaskan 4 poin. Yang pertama adalah definisi, tujuan, dan fungsi. Yang kedua, sumber ajaran Islam. Yang ketiga, ruang lingkup ajaran Islam. Dan yang terakhir adalah karakteristik ajaran Islam. Yang pertama, kita harus mengetahui apa definisi Islam. Islam adalah agama yang diturunkan Allah kepada manusia melalui rasul-rasulnya, berisi hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hablum minallah, dan manusia dengan manusia, hablum minan nas, dan manusia dengan alam semesta. Kemudian yang kedua, tujuan Islam sebagai way of life. Tujuan Islam ada 3. Yang pertama adalah agar umat manusia memperoleh ridho Allah, bahagia dunia dan akhirat. Yang kedua, membimbing manusia ke jalan yang lurus, serta menyelamatkan manusia dari penderitaan hidup di dunia maupun di akhirat. Fungsi Islam sebagai way of life. Ada beberapa fungsi Islam, yaitu saya akan menjelaskannya. Yang pertama, sebagai pembimbing dalam hidup, menyimbangkan kehidupan jasmani dan rohani, mengendalikan perilaku atau moral, dapat menolong sesuatu yang tidak mengenakan yang membuat diri kita kesusahan, menjadi tata aturan dalam pergaulan hidup sebagai tugas kekhalifaan manusia dengan sesamanya, serta menjadi dasar untuk membentuk akhlak manusia. Baik, kita akan memasuki materi sumber ajaran Islam. Yang pertama, sumber ajaran Islam yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang merupakan mukjizat yang melalui perantara malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup, sehingga umat manusia mendapat petunjuk untuk kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Selain Al-Quran, sumber ajaran Islam yang kedua adalah As-Sunnah. As-Sunnah secara bahasa, sunnah berarti cara, jalan, kebiasaan, dan tradisi. Kebiasaan dan tradisi mencakup yang baik dan yang buruk. Sunnah juga diartikan sebagai sabda, perbuatan, dan persetujuan yang berasal dari Rasulullah SAW. Secara istilah, sunnah ialah segala berita atau kabar dan segala perbuatan, perkataan, dan takrir, termasuk keizinan atau pernyataan Nabi Muhammad SAW. Sumber ajaran Islam yang ketiga ada ijtihad. Ijtihad memiliki arti kesungguhan, yaitu mengerjakan sesuatu dengan segala kesungguhan. Ijtihad menurut istilah berarti menggunakan seluruh potensi nalar secara maksimal dan optimal untuk menginstibat suatu hukum agama yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok ulama yang memenuhi persyaratan tertentu pada waktu tertentu untuk merumuskan kepastian hukum mengenai suatu perkara yang tidak ada status hukumnya dalam Al-Quran dan Sunnah, dengan tetap berpedoman pada 2 sumber utama. Ijtihad mempunyai beberapa macam bentuk. Sumber ajaran Islam yang keempat ada ijma'. Ijma' berarti menghimpun, mengumpulkan, atau bersatu dalam pendapat. Dengan kata lain, ijma' merupakan konsensus yang terjadi di kalangan para mujtahid terhadap suatu masalah sepeninggal Rasulullah SAW terhadap suatu syariat mengenai suatu peristiwa. Dan sumber ajaran Islam yang terakhir ada qiyas. Qiyas berarti menetapkan hukum suatu peristiwa yang belum memiliki status hukum dalam Al-Quran dan Sunnah dengan jalan mempersamakan hukum suatu peristiwa tidak dalam nas lantaran ada persamaan ilat hukumnya dari kedua peristiwa. Nah, itulah tadi 5 sumber ajaran Islam. Baik, kita memasuki materi ruang lingkup ajaran Islam. Yang pertama ada akidah. Akidah berasal dari kata akada, yakidu, dan akdan, yang berarti ikatan dan perjanjian yang kokoh dan kuat. Berarti akidah yaitu kepercayaan atau berkeyakinan. Sedangkan secara istilah, akidah berarti keyakinan keagamaan yang dianut seseorang dan menjadi landasan segala bentuk aktivitas, sikap, pandangan, dan pegangan hidupnya.
Ruang lingkup ajaran Islam yang kedua ada syariah. Syariah atau syariat menurut asal kata berarti jalan menuju mata air. Sedangkan menurut istilah, syariat berarti aturan atau undang-undang yang diturunkan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan antara manusia dengan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya. Ruang lingkup syariat secara umum dapat dikategorikan ke dalam dua aspek, yaitu aspek ibadah dan aspek muamalah. Aspek ibadah berarti menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah dalam Islam ada dua jenis, yaitu ibadah mahdah dan juga ibadah ghair mahdah. Sedangkan aspek muamalah adalah interaksi manusia dalam mewujudkan kepentingannya masing-masing dalam pergaulan hidup sehari-harinya. Dan ruang lingkup ajaran Islam yang terakhir adalah akhlak. Kata akhlak secara bahasa merupakan bentuk jamak dari kata khulqun, yang berarti budi pekerti, tabiat, dan juga tingkah laku. Sedangkan secara istilah, akhlak berarti tingkah laku yang lahir dari manusia dengan sengaja, tidak dibuat-buat dan telah menjadi kebiasaan. Baik, kita akan memasuki materi yang terakhir, yaitu karakteristik ajaran Islam. Karakteristik ajaran Islam yang pertama ada Rabbaniyah. Islam ini adalah agama atau jalan hidup yang bersumber dari Tuhan. Ia bukan kreasi manusia, juga bukan kreasi nabi yang membawanya. Maka Islam adalah jalan Tuhan. Tugas para nabi adalah menerima, memahami, dan menyampaikan ajaran itu kepada umat manusia. Karakteristik yang kedua ada Syumuliyah. Syumuliyah ini ajaran Islam mencakup seluruh dimensi kehidupan manusia, dari pribadi, keluarga, masyarakat hingga negara, dari sosial, ekonomi, politik, hukum, keamanan lingkungan, pendidikan hingga kebudayaan. Yang ketiga ada Insaniyah. Ajaran Islam mendudukkan manusia ini pada posisi kunci dalam struktur kehidupan ini. Manusia adalah pelaku yang diberi tanggung jawab dan wewenang untuk mengimplementasikan kehendak-kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini, atau biasa disebut khalifah. Karakteristik yang keempat ada sabat dan tatawur. Islam membawa ajaran yang berisi hakikat-hakikat besar yang bersifat tetap dan permanen, dan tidak akan pernah berubah dalam semua ruang dan waktu. Hakikat-hakikat itu melampaui batas-batas ruang dan waktu, serta bersifat abadi. Seperti hakikat abadi tentang wujud dan keesaan Allah, hakikat penyembahan kepada Allah, hakikat alam sebagai ciptaan dan wadah fisik bagi kehidupan kita, hakikat manusia sebagai makhluk yang paling terhormat karena misi khilafahnya, serta hakikat iman kepada Allah. Yang kelima ada tawazun. Ajaran Islam seluruhnya seimbang dan memberi porsi kepada seluruh aspek kehidupan manusia secara proporsional. Tidak ada yang berlebihan atau kekurangan. Tidak ada perhatian yang ekstrim terhadap satu aspek dengan mengorbankan aspek yang lain. Karena semua aspek itu adalah satu kesatuan dan menjalankan fungsi yang sama dalam struktur kehidupan manusia. Ada keseimbangan antara bagian-bagian bersifat fisik atau zahir dan metafisik atau gaib dalam keimanan. Ada keseimbangan antara kecondongan kepada materialisme dan spiritualisme dalam kehidupan. Yang keenam ada waqi'iyah. Ajaran Islam diturunkan untuk berinteraksi dengan realitas-realitas objektif yang nyata, ada sebagaimana ia adanya. Selain itu, ajaran-ajarannya didesain sedemikian rupa yang memungkinkannya diterapkan secara nyata dalam kehidupan manusia. Dan karakteristik yang terakhir ada ijabiyah. Ajaran Islam mengajarkan untuk bersikap positif dalam menjalani kehidupan sebagai lawan dari pesimisme dan fatalisme. Keimanan bukanlah sesuatu yang beku dan kering yang tidak sanggup menggerakkan manusia. Keimanan adalah sumber tenaga jiwa yang mendorong manusia untuk merealisasikan kebaikan dan kehendak Allah dalam kehidupan nyata. Baik, demikianlah pemaparan materi dari saya, yaitu materi Islam sebagai way of life. Yang pertama ada definisi tujuan dan fungsi, sumber ajaran Islam,
ruang lingkup ajaran Islam, dan karakteristik ajaran Islam. Demikianlah video dari saya. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.